Bulan lalu, di saat Bitcoin crash ke 75.000, saya kirim sinyal ke grup VIP saya dan saya mengatakan kalau Bitcoin potensi rebound dan naik dari sini. Dan saya mengeluarkan sinyal ini di saat satu dunia mengatakan Bitcoin akan hancur ke 20.000, kita sudah bear market, market sudah top, market akan resesi atau market akan depresi ya. Depresi seperti di tahun 1930 ya, The Great Depression. Lalu banyak juga yang mengatakan Trump akan menghancurkan Bitcoin karena tarif ini itulah ya. Tapi saya tidak setuju dengan itu semua. Saya fokus dengan outlook dan analisa pribadi saya. Dan apa yang terjadi, Bitcoin berhasil naik sesuai analisa dan outlook saya dan sinyal saya di grup VIP. Sebelum kita mulai guys, sedikit disclaimer, kita tidak akan pernah tahu persisnya di mana harga akan bottom atau harga akan top. Kita cuma bisa mendapatkan sedikit estimasi kira-kira di harga berapa dan kira-kira indikasi apa yang mengatakan kalau market ini sudah bottom atau bisa turun lebih dalam lagi. Yang teman-teman harus paham adalah analisa teknikal itu bukan tentang menghafal pola guys. Menghafal pola apa? Menghafal pola head and shoulders, bullish flag, atau triangle, itu semua nggak penting. Teman-teman nggak usah pusing hafal namanya, teman-teman nggak usah pusing bentuk polanya. Teman-teman cukup perlu memahami psikologi market dan juga estimasi daya beli dan juga daya jual. Jika daya beli menguat, pastinya kemungkinan besar harga akan naik, dan jika daya beli mulai melemah, kemungkinan besar harga akan turun. Lalu jika daya jual menguat, kemungkinan harga akan turun, dan jika daya jual melemah, kemungkinan harga akan terbang. Sesimpel itu guys. Jadi indikator pertama adalah harga sudah bergerak sideways dan moving average ya, garis biru ini moving average sudah mulai bergerak flat. Ini menunjukkan kepada saya kalau daya jual sudah melemah dan daya beli sudah mulai menguat di level sini. Karena kita bisa lihat ya penurunannya guys. Penurunannya itu semakin tidak tajam. Di sini teman-teman bisa lihat ya penurunan Bitcoin ini tajam. Artinya apa? Daya beli lemah di sini dan daya jual di kisaran sini itu sangat-sangat tinggi. Kita bisa lihat juga moving average-nya itu turun ya guys ya. Turun cukup curam juga ya guys ya. Tapi di sini harga mulai bergerak sideways. Artinya apa? Daya jualnya melemah guys. Karena jika daya jual masih kuat di sini, pastinya harga masih akan turun tajam seperti apa yang terjadi di sini. Tapi karena moving average sudah mulai sideways ya dan price action juga sudah mulai bergerak sideways, menurut saya ini adalah indikasi kalau daya jual sudah mulai melemah, dan karena harga sudah tidak turun tajam, maka menurut saya daya beli sudah mulai kembali masuk ke market, sehingga daya beli ini berhasil menjaga harga untuk tidak turun lebih dalam lagi. Jika kita lihat Bitcoin di tahun 2022 ya, kita bisa lihat pola yang sama guys. Di sini Bitcoin turun sangat-sangat kuat, lalu harga mulai bergerak sideways. Maka kita bisa asumsi di sini kalau daya jual sudah mulai melemah, dan ini adalah indikasi market bottoming ya. Lalu apa yang terjadi dari sini? Kita bisa lihat harga berhasil terbang, daya beli melebihi daya jual, buyers lebih kuat daripada sellers, dan harga berhasil mulai uptrend yang baru dan naik lebih tinggi. Dan konsolidasi ini berhasil marking the bottom of Bitcoin. Lalu ini adalah case study untuk Solana bear market 2022. Persis pola yang sama guys. Di sini teman-teman bisa lihat harga turun kuat sekali ya, tajam sekali. Ini menunjukkan kalau daya jual guys, sellers ya, bears itu sangat-sangat kuat. Lalu di sini karena harga sudah mulai bergerak sideways, artinya apa? Daya jual sudah melemah. Di harga murah ini tidak banyak lagi investor yang mau jual, sehingga daya jualnya melemah, dan karena harganya murah, daya belinya masuk. Karena investor mikir, wah ini harga yang murah nih untuk mulai akumulasi Solana. Maka dari situ daya beli masuk, investor mulai beli, dan harga bergerak sideways. Ini adalah indikasi bottoming. Lalu apa yang terjadi dari sini? Kita bisa lihat sentimen berubah ya guys ya. Daya beli melebihi daya jual, bulls lebih kuat dari bears, buyer lebih kuat dari seller. Dan apa yang terjadi? Harga naik dan memulai uptrend yang baru. Indikator kedua adalah false breakout. Teman-teman bisa lihat ini Bitcoin sudah melakukan false breakout 2 kali. Teman-teman bisa lihat di sini harga turun ke bawah level support, breakout, tapi harga langsung naik ke atas level supportnya, mengkonfirmasi false breakout.
Lalu di sini juga teman-teman bisa lihat harga turun ke bawah level support di sini untuk melakukan breakout, tapi harga langsung kembali ke atas level supportnya, mengkonfirmasi kalau ini adalah false breakdown atau false breakout dari level support. Ini menunjukkan hal yang sama guys, daya jual gagal untuk mendorong harga turun lebih dalam dan daya beli melebihi daya jual sehingga aksi belinya guys, aksi beli investor itu berhasil mendorong harga Bitcoin untuk naik ke atas meskipun sudah false breakout dari level support. Maka false breakout adalah salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda reversal. Dan jika teman-teman kembali lihat Bitcoin di tahun 2021, di saat Bitcoin membentuk topnya, Bitcoin membentuk pola apa guys? False breakout. Di mana daya beli itu tidak berhasil mendorong harga Bitcoin untuk naik lebih tinggi, daya jual masuk, investor yang jual itu lebih kuat daripada investor yang beli, sehingga investor jual dan harga terdorong untuk turun dalam, dan inilah yang memulai bear market Bitcoin di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 kita juga bisa lihat aksi false breakout ya guys ya, dimana di sini terjadi false breakout, harga turun ke bawah level support, breakout support, lalu harga lanjut untuk naik ke atas level support. Ini menandakan false breakout. Sellers gagal untuk mendorong harga turun lebih dalam, buyers masuk, daya beli lebih kuat, dan harga terbang dari sini. Indikasi ketiga adalah bullish divergence dari RSI. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi RSI adalah indikator yang menunjukkan apakah market ini jenuh jual atau jenuh beli ya guys ya. Di sini teman-teman bisa lihat RSI turun ke bawah level 30. Maka ini menandakan kalau market ini sudah jenuh jual guys. Atau bisa dibilang sudah terlalu dijual guys. Dan dunia ini seimbang guys. Apa yang naik pasti akan turun. Ada siang hari, ada malam hari. Ada hari yang cerah, ada hari yang hujan. Di market ada turun dan ada naiknya. Dan indikator RSI ini jika sudah turun ke bawah level 30 dan menunjukkan sinyal oversold atau jenuh jual, ini adalah indikasi kalau market potensi reversal dalam waktu dekat. Terutama jika sudah membentuk divergence ya guys ya, di mana RSI membentuk higher low dan Bitcoin membentuk lower low. Jika kita lihat akhir tahun 2024 ya guys ya, ini adalah case study PP. PP membentuk higher high, tapi RSI-nya membentuk lower high. Dan RSI sudah mengatakan overbought ya. RSI sudah mengatakan jenuh beli. Maka ini adalah tanda reversal. Dan apa yang terjadi? PP hancur dan turun 70%. Teman-teman bisa cegah penurunan ini dengan indikator yang tepat. Jadi overall dengan 3 indikator itu ya guys ya. Harga mulai bergerak sideways, adanya false breakout, dan juga adanya RSI bullish divergence. Saya berhasil calling the bottom untuk Bitcoin di 75.000 dan ya member VIP yang berhasil ngelong Bitcoin dan akumulasi beberapa altcoin di saat Bitcoin crash ke 75.000 saat ini sudah cuan cukup lumayan lah ya. Menggunakan ilmu yang sama, saya kirim sinyal Fartcoin di bottom di saat harga di kisaran 0,3 dan saat ini Fartcoin sudah naik ke harga 1,2, posisi kita sudah naik 4 kali lipat dan cuan kita sudah 300%. Sekarang saya akan membuat call Bitcoin selanjutnya. Dan call selanjutnya adalah Bitcoin akan naik lebih tinggi dari all time high-nya, mungkin ke kisaran 120.000. Dan jika Bitcoin naik guys, altcoin dan meme coin siap meledak. Saya sudah siapkan 11 altcoin dan meme coin yang paling berpotensi untuk tahun 2025 dan kemungkinan besar akan naik sangat tinggi di saat Bitcoin berhasil mencetak all time high. Saya sudah screening 500 koin lebih dan saya sudah menghabiskan ratusan jam untuk memastikan kalau ini adalah altcoin dan meme coin paling bagus di market crypto saat ini. Saya juga akan menjelaskan strategi buy-nya gimana, outlook ke depannya bagaimana, kapan buy, kapan jual, dan bagaimana manage posisinya. 2025 adalah tahun di mana teman-teman bisa mengubah hidup kalian dan saya siap bantu teman-teman semua. Jika teman-teman ingin registrasi Art Masterclass untuk mendapatkan list altcoin dan meme coin paling bagus, silakan cek website saya, linknya sudah ada di description. Dan jika teman-teman ingin trading Bitcoin atau 200 aset kripto lainnya, teman-teman bisa menggunakan Ajaib Alpha. Menurut saya ini adalah exchange salah satu paling bagus di Indonesia karena fiturnya sangat-sangat lengkap guys. Dan jika teman-teman menggunakan kode saya untuk registrasi Ajaib Alpha, teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah. Lalu jika teman-teman mau diskon 20% untuk tiket CoinFest 2025, teman-teman bisa menggunakan kode saya yang sudah ada di description.
Dan jangan lupa juga guys untuk join Discord community saya, di mana saya akan update dan sharing insight tentang market yang semoga akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you semua, sampai jumpa di video selanjutnya.